Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Bahdi Arohim dari program studi teknik pertanian dengan NIM 050212823064. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang reologi pangan sesuai dengan materi pada yang saya dapat pada book chapter. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan membahas reologi pangan itu sendiri. Reologi pangan itu sendiri merupakan sifat aliran dan perubahan bentuk ketika diberi gaya atau tekanan. Nah, untuk sifat utama dalam reologi pangan itu sendiri seperti viskositas, ekstrusi, tekstur, dan elastisitas. Nah, di sini kita mulai dengan viskositas. Viskositas itu sendiri merupakan suatu aliran fluida, ketahanan aliran fluida yang bergesekan satu dengan yang lain antara cairan molekul. Untuk viskositas rendah kita bisa melihat pada air itu dapat cepat mengalir. Nah, itu bisa disebut viskositas rendah. Sedangkan viskositas tinggi itu merupakan bisa kita temui pada saus. Nah, di mana itu mempunyai hambatan. Ketika suatu cairan yang dapat mengalir cepat itu bisa kita sebut viskositas rendah. Itu bisa kita ambil contoh seperti sirup, oli, dan air. Nah, untuk viskositas tinggi itu bisa kita dapat temui di berbagai macam produk seperti saus, madu. Nah, itu juga termasuk viskositas tinggi karena dia mempunyai hambatan sehingga dia mengalirnya lebih lambat. Nah, lanjut dengan ekstrusi. Ekstrusi itu sendiri merupakan suatu teknik pengolahan pangan seperti memanaskan, menekankan pada suatu produk yang memaksa produk itu menjadi seperti produk baru. Itu bisa kita temui pada contoh seperti mie, pasta, dan lainnya. Itu bisa kita lihat seperti dari bahan yang mentah, kayak kita beri suatu tekanan, itu bisa menjadi produk yang baru. Kemudian ada elastisitas. Nah, elastisitas itu merupakan bahan yang kembali bentuk semula ketika diberi gaya atau tekanan. Ini seperti pada produk yang biasa kita makan, seperti itu bakso. Nah, di situ kalian bisa lihat bakso itu yang awalnya mula daging, ketika kita menambah campuran seperti tepung dan lainnya, itu membuat produk suatu pentol bakso itu menjadi kenyal. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tekstur. Dalam tekstur ini kita bisa melihat saat kita konsumsi itu kan pasti ada namanya seperti ada rasa renyah, garing, enak. Nah, itu suatu saat ketika tekstur itu bisa kita raba, itu sangat berpengaruh pada mulut. Jadi kita mulut itu sebagai indera perasa yang kita bisa mempelajari dari tekstur itu sendiri seperti atau kenyal atau tidak. Nah, tekstur merupakan gabungan antara berbagai sifat reologi utama seperti ketiga tadi, seperti viskositas, elastisitas, dan ekstrusi. Itu merupakan bagian penting dalam pembuatan tekstur. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan mengenai reologi pangan. Sebelumnya, reologi pangan itu sangat penting bagi kita semua dalam teknik pengolahan pangan, karena itu bisa menjadi pembelajaran yang bagus dan menarik untuk kita pelajari. Karena dengan mempelajari kita masuk ke kesimpulan viskositas tadi, bisa kita simpulkan bahwa viskositas merupakan suatu ketahanan aliran fluida dan gesekan antara molekul-molekul cairan fluida. Nah, seperti kita ambil contoh seperti air tadi, di mana air merupakan suatu benda yang mudah mengalir, itu bisa disebut viskositas rendah. Dan contoh pada viskositas tinggi itu seperti pada saus, madu, dan lainnya, karena dalam viskositas tinggi itu dapat mengalir dengan adanya hambatan. Kemudian tentang ekstrusi adalah proses pengolahan pangan dengan cara mencampurkan, memanaskan sehingga menjadi produk baru seperti mie atau pasta. Kemudian ada elastisitas. Elastisitas merupakan produk bahan yang memiliki suatu mungkin tekstur yang seperti kenyal, seperti ada roti, bakso, dan agar-agar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tekstur sifat fisik tangan yang dirasakan indera pemulut seperti ada rasa gurih, renyah, dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.